Halo, selamat pagi trader semua. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas saham mentari terupdate 7 April 2021. Saham mentari adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman berita terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Saya akan update dari Key Performance Index. IHSG dan LQ45 pada perdagangan Selasa mengalami technical rebound akibat sentimen global maupun domestik seperti stabilnya US Treasury yang saat ini telah di bawah level 1,7. Stimulus pemulihan ekonomi dan recovery yang mulai terjadi di berbagai negara dari domestik, penguatan nilai tukar rupiah, dan penguatan harga komoditas turut menopang rebound IHSG kemarin. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat mengalami technical koreksi setelah menguat cukup signifikan 3 hari berturut-turut. Bursa global rata-rata telah memasuki fase overbought sehingga terdapat aksi profit taking semalam. Optimisme pemulihan ekonomi, vaksinasi yang semakin masif, dan perkiraan pertumbuhan global sebesar 6% dari sebelumnya 5,5% yang dirilis IMF kemarin akan menjadi sentimen positif market global pada saat ini. Selanjutnya, indeks Edo pada Kamis ini mengalami penguatan. Indeks VIX menguat namun tetap terjaga di level 20, yang berarti kekhawatiran dan fluktuasi pasar global masih tetap rendah, sehingga membuka peluang penguatan pada market saham. Indeks DXY melemah, dan hal ini berarti dolar melemah terhadap 7 mata uang utama. Tentunya ini membuka ruang kepada rupiah kita untuk menguat. Selanjutnya, bursa saham ASEAN dan regional ini bergerak variatif. Penguatan dipimpin bursa Filipina dan Taiwan, sementara bursa Nikkei terkontraksi dan Hang Seng masih libur nasional pada hari Selasa kemarin. Data indeks PMI sektor jasa per Maret ini di Cina ini ekspansif di angka 54,3 atau naik dari posisi sebulan sebelumnya sebesar 51,5. Permintaan domestik menguat dan lapangan kerja meningkat. Hal ini berarti pemulihan ekonomi masih akan berlanjut. Selanjutnya update dari currency and bond yield. USD IDR ini melemah pada Selasa, namun masih di atas level psikologis 14.500. Selanjutnya, yield treasury kita terjaga di bawah 6,8 dan US 10-year mengalami pelemahan hingga di bawah level 1,7. Hal ini membuka peluang rupiah kita dapat menguat pada hari ini. G3 currency mayoritas mengalami penguatan sejalan dengan pelemahan indeks DXY. Selanjutnya, update hard and soft commodity. Komoditas metal mengalami penguatan dipimpin oleh penguatan nikel, timah, dan emas. Hal ini tentunya akan memberikan sentimen positif pada pergerakan saham metal pada hari ini. Sementara batu bara terkontraksi dan palm oil naik hampir 1%. Lalu oil WTI dan Brent ini bergerak menguat seiring pemulihan ekonomi di global. Next, update dari tim equity research kami. Ada jasa marga, rekomendasi buy, taking profit di 5.600. Almost back to normal. Kami memprediksi traffic pada full year 2021 akan bertumbuh sebesar 8% secara year on year, yang setara dengan 89% dari level rata-rata normal. Proyeksi kami telah mengantisipasi kemungkinan adanya PPKM, dengan pertumbuhan ASP (Average Selling Price) sebesar 4,5%, maka target pertumbuhan pendapatan jalan tol pada full year 2021 adalah 14,2% secara year on year. Next, ada BTPN Syariah, BTPS, buy, taking profit 4.200, sound recovery play. Kami memprediksi pada tahun ini pertumbuhan financing sebesar 13,4% disokong adanya perbaikan ekonomi. NIM diperkirakan bisa membesar 31,4%, sementara COF diprediksi bisa turun 10 basis point ke 5%, didukung adanya penurunan pada bunga deposito. Dengan adanya pelonggaran pembatasan sosial, aset quality diasumsikan membaik sehingga target NPF hanya sebesar 1,7% per Desember 2021. Lalu ada update SSMS, rekomendasi buy taking profit di 1.900. In for a record breaking year, kami meningkatkan asumsi harga CPO rata-rata ke 3.200 per ton dan 2.900 per ton, menjadikan target harga efektif Rp8.800 per kilogram. Dan proyeksi laba bersih 2021 kali ini merupakan rekor tertinggi, yakni Rp825 miliar atau naik 43,1% secara year on year. Selanjutnya ada Harum Energi, ini rekomendasi sell, taking profit di 4.500. Soft core earning below expectation, laba bersih full year 2020 ini naik 59 juta US dollar atau naik 218% secara year on year, walaupun pada level operasional Harum melaporkan penurunan EBITDA ini 42,1% secara year on year, dampak dari penurunan volume penjualan batu bara. Untuk detailnya, Traders bisa download Sapa Mentari di official Telegram kami dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Selanjutnya, update trading ideas pada hari ini. IHSG diprediksi hari ini bergerak mix dengan kecenderungan menguat dan akan cenderung menguji middle channel-nya.
Jika middle channel ini tertembus, maka potensial IHSG melanjutkan kenaikannya. Indikator MACD negatif, stokastiknya netral golden cross, RSI-nya oversold menuju netral. IHSG diprediksi bergerak dalam rentang 5.875 sampai 6.080. Lalu ada beberapa saham yang menarik secara teknikal, ada Antam di sini trading buy. Antam kemarin volume transaksi meningkat dan menunjukkan arah penguatan. Trading range untuk Antam di area 2160 sampai 2430. Indikator stokastiknya netral golden cross dan RSI-nya dia neutral menguat. Selanjutnya ada Ciputra, ini trading buy, trading range di area 1105 sampai 1185. Selanjutnya ada BNGA, juga trading buy, trading range di area 1010 sampai 1115. Selanjutnya DOIT, rekomendasi sell, dia masih dalam tren penurunan jangka pendek. Trading range untuk DOIT di area 358 sampai 404. Yang masih di negatif menguat, stokastik oversold dan RSI-nya dia oversold. Lalu ada Mika. Mika baru saja breakdown dari lower uptrend channel-nya dan diprediksi Mika melanjutkan tren penurunannya. Trading range untuk Mika di area 2430 sampai 2700. Yang masih di dia negatif menguat, stokastiknya oversold dan RSI-nya dia oversold. Next, untuk update stock pick hari ini kita masih mempertahankan rekomendasi trend trade. Ada Indofood, SMGR, dan Pegas. Trend trade atau minor trend ini memiliki rentang waktu hold kurang lebih 30 hari. Jika rekan-rekan menemukan tanda bintang, berarti ini adalah rekomendasi baru. Dan call price adalah harga pada saat rekomendasi dikeluarkan. Lalu ada swing trade. Di sini kita mempertahankan Astra, ICBP, dan Waskita Beton Precast. Ini rekomendasi Waskita Beton Precast masih sell dengan target price penurunan 175. Jika swing trade, ini memiliki rentang waktu hold position 3-10 hari. Dan jika rekan-rekan menemukan tanda bintang, berarti ini adalah rekomendasi baru. Selanjutnya ada rekomendasi day trade, ada 15 saham, 8 saham rekomendasi buy, dan sisanya rekomendasinya sell. Ada Ciputra, BNGA, Antam, Jasa Marga, hingga Bank Danamon, dan PTBA. Baik, demikian ulasan saya komentari pada hari ini. Terima kasih, dan happy trading traders.